Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C, mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko, kelas C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi model tata kelola perusahaan, pendekatan berbeda untuk manajemen risiko, aktivitas audit internal, dan pelaporan manajemen risiko. Kenalkan, yang pertama di sini ada Zaraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Kemudian ada Putri PM Nurjanti dengan NPM akhir 0058. Kemudian ada Gania Fatira Hakani dengan NPM akhir 0137 dan Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fatira Kani dengan NPM 23013010137. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Corporate governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan fokus pada manajemen risiko, pengawasan internal, dan pengelolaan risiko utama untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Di berbagai negara, corporate governance diwajibkan, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham, organisasi amal, dan instansi pemerintah. Pendekatan penerapannya dapat berupa comply or explain, di mana organisasi harus mematuhi aturan atau menjelaskan alternatif yang diambil, atau model kepatuhan penuh yang mewajibkan pemenuhan aturan secara rinci. Corporate governance menjadi tanggung jawab utama Dewan Direksi yang diwajibkan untuk mematuhi legislasi, kode etik, dan praktik-praktik tertentu, seperti pelaporan konflik kepentingan dan pelatihan terkait. Perusahaan juga membentuk komite-komite khusus seperti komite risiko, komite audit, komite pengungkapan, komite nominasi, dan komite remunerasi. Selanjutnya yaitu prinsip tata kelola perusahaan OECD. OECD Principles of Corporate Governance diperbarui pada tahun 2015 bertujuan membangun kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif dengan menghormati hak-hak pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak terkait, partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola, serta pentingnya transparansi dan pengungkapan informasi. Selain itu, sejumlah standar seperti BS 13500/2013, Code of Practice for Delivering Effective Governance of Organization, juga diterbitkan untuk menjawab meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait tata kelola organisasi yang baik. Standar ini menggarisbawahi bahwa tata kelola yang baik tidak hanya menghindari masalah, tetapi juga mendorong keberhasilan organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Standar ini mencakup definisi tanggung jawab untuk berbagai pihak, menjadikannya daftar periksa dasar untuk memastikan elemen-elemen tata kelola yang baik telah diterapkan. Meskipun keberadaan sistem tata kelola tidak selalu menjamin efektivitas, hal ini tetap mendukung nilai-nilai positif dan perilaku organisasi yang sehat. Kemudian, arah masa depan tata kelola perusahaan. Kode-kode yang mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik terus diperbarui secara berkala. Sebagai contoh, kode VRC atau Financial Reporting Council telah diperbarui setiap 2 hingga 3 tahun sejak 1992. Pada tahun 2018, pemerintah Inggris mengusulkan 8 reformasi yang mencakup 3 bidang utama, yaitu remunerasi, suara karyawan dan pemangku kepentingan, serta tata kelola perusahaan swasta besar. Salah satu usulan dalam reformasi tersebut adalah menggantikan FRC dengan badan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Namun hal ini kemudian berubah menjadi permintaan agar VRC atau menjadi permintaan agar VRC, Financial Conduct Authority, dan Insolvency Service menyelesaikan atau memperbarui surat perjanjian kerjasama mereka sebelum akhir tahun 2020. Tujuannya adalah memastikan penggunaan kekuatan mereka secara efektif untuk memberikan sanksi kepada direktur perusahaan dan menjaga integritas pelaporan corporate governance. Pemerintah juga mempertahankan hak untuk campur tangan lebih lanjut jika tindakan tambahan dianggap diperlukan di masa mendatang.
Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan regulasi dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Perkenalkan, nama saya Ziraya Kinanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas mengenai corporate governance dan manajemen resiko. Jadi corporate governance ini adalah sistem pengelolaan perusahaan agar transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ini tuh mencakup manajemen resiko, tanggung jawab sosial, audit, dan transparansi. Manajemen resiko dalam corporate governance ini ada 3 lini pertahanan resiko. Yang pertama ini ada lini pertama. Manajemen operasional ini menangani resiko sehari-hari. Kemudian lini kedua ada kepatuhan dan manajemen resiko untuk mengawasi lini pertama. Lini ketiga ini ada audit internal atau eksternal yang meninjau efektivitas pengelolaan resiko. Dan direksi non-eksekutif sebagai bagian dari lini ketiga bertugas untuk mengawasi eksekutif, memastikan kepatuhan, dan menjaga transparansi, tetapi tidak terlibat dalam operasional. Kemudian corporate governance di lembaga keuangan. Perusahaan keuangan memiliki regulasi lebih ketat. Pedoman tata kelola mencakup kualifikasi dan tanggung jawab direksi, delegasi kewenangan ke komite dewan, evaluasi kinerja dewan, dan suksesi kepemimpinan. Kemudian, pelatihan anggota dewan baru mencakup regulasi, manajemen resiko, audit, SDM, dan komunikasi. Krisis keuangan mendorong perbaikan tata kelola di sektor ini. Ini kita akan yang pertama akan membahas mengenai tata kelola perusahaan untuk lembaga pemerintah. Nah, bagi instansi pemerintah, pengaturan tata kelola perusahaan yang kuat biasanya wajib. Nah, selain itu banyak instansi pemerintah alasan utama untuk melatihkan manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa pengaturan tata kelola perusahaan yang memadai. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan kerangka tata kelola perusahaan dalam sebuah lembaga pemerintah. Nah, model ini berfokus pada hubungan antara strategi risiko, perencanaan bisnis, dan pengukuran kinerja untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Nah, dalam pengelolaan perusahaan, setiap anggota staf biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu juga ada sistem pelaporan untuk mengelola risiko. Menghubungkan manajemen risiko dengan tata kelola perusahaan membantu mengidentifikasi risiko yang perlu diperhatikan, seperti nilai keuangan, kelangsungan bisnis, pencegahan penipuan, dan keamanan teknologi informasi. Nah, dasar dari tata kelola perusahaan dalam suatu departemen, lembaga, atau instansi pemerintah adalah prinsip-prinsip etika dalam kehidupan publik yang dikenal dengan prinsip Nolen. Nah, prinsip Nolen ini berisi mengenai yang pertama tidak mementingkan diri sendiri, kemudian juga integritas, ada objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, serta kejujuran. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi kinerja dewan. Board memiliki peran utama dalam menetapkan strategi organisasi, memastikan tata kelola yang baik, serta menentukan risk appetite atau tingkat risiko yang dapat diterima organisasi. Dari segi struktur, terdapat 2 jenis utama. Unitary board adalah struktur di mana direktur eksekutif dan non-eksekutif berada dalam satu dewan yang sama. Sementara itu, two-tier board memisahkan peran eksekutif dan non-eksekutif yang lebih umum digunakan di perusahaan besar, organisasi nirlaba, dan sektor pabrik. Dalam sistem tata kelola terdapat 3 lini pertahanan. Lini pertama adalah manajemen yang terdiri dari direktur eksekutif, manajer, dan staf yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko. Lini kedua adalah fungsi pengawasan risiko yang berperan dalam memberikan pemantauan tambahan. Sedangkan lini ketiga adalah komite audit yang terdiri dari anggota non-eksekutif dan berfungsi sebagai pengawasan akhir untuk memastikan risiko dikelola dengan baik. Evaluasi kinerja board sangat penting untuk menilai efektivitas kepemimpinan dan tata kelola dalam organisasi. Proses ini memastikan bahwa board menjalankan peran dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan.
Yaitu manajemen risiko operasional. Nah, definisi yang pertama kita akan masuk ke definisi risiko operasional. Nah, risiko operasional sendiri yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal manusia dan sistem yang tidak memadai atau gagal atau dari kejadian eksternal. Nah, base 2 mengelompokkan risiko ke dalam 4 jenis utama risiko, yaitu risiko manusia, risiko sistem, dan risiko kejadian eksternal. Nah, risiko manusia ini terjadi ketika karyawan tidak mengikuti prosedur atau ada tumpang tindih dalam tugas sehingga bisa menyebabkan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada risiko proses, yaitu berkaitan dengan kegagalan dalam prosedur kerja atau kurangnya sistem pengawasan yang memadai. Kemudian risiko sistem, yaitu muncul ketika sistem atau aplikasi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak memiliki fitur kontrol yang cukup untuk mencegah kesalahan. Kemudian risiko eksternal, yaitu mencakup perubahan peraturan oleh pemerintah, kegagalan layanan dari pihak ketiga, serta penipuan dari luar. Nah, selain itu, risiko eksternal juga mencakup tuntutan hukum dari pelanggan akibat kelalaian ataupun kecurangan karyawan, serta ancaman juga seperti bencana alam, terorisme, atau kejadian lain yang bisa mengganggu operasional bisnis. Kemudian kita masuk ke pengukuran risiko operasional. Nah, risiko operasional itu telah menjadi isu khusus di lembaga keuangan karena adanya persyaratan untuk mengukur atau mengkuantifikasi tingkat risiko operasional yang akan mereka hadapi. Pengukuran risiko operasional ini dapat melibatkan sejumlah metode dan ini biasanya didasarkan pada informasi historis, informasi simulasi, atau kombinasi keduanya. Untuk mengukur risiko operasional, lembaga keuangan perlu menggunakan pendekatan yang terstruktur. Setelah risiko teridentifikasi, pengukuran hanya bisa dilakukan jika besarnya potensi kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko sudah diketahui. Nah, risiko operasional memang sulit diukur, tetapi berbagai upaya telah dilakukan termasuk menggunakan data dari pihak ketiga yang dikelola oleh konsorsium seperti dalam pertukaran risiko operasional. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan pengukuran. Nah, dalam mengukur risiko operasional bukanlah hal yang mudah dan ini tantangan yang diakui oleh para regulator keuangan di Inggris. Meskipun probabilitas kerugian dapat diperkirakan dengan cukup akurat, jenis dan pola kerugian dalam risiko operasional sangat bervariasi. Kerugian yang terjadi bisa menimbulkan biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya tidak langsung ini biasanya seperti kehilangan pelanggan dan potensi keuntungan di masa depan seringkali lebih besar. Nah, untuk mengatasi risiko ini, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah pengendalian internal serta melakukan evaluasi melalui audit internal pengendalian perilaku dan tindakan staf. Jauh lebih sulit di lembaga keuangan dan pada di fasilitas manufaktur. Selanjutnya yaitu perkembangan risiko operasional. Nah, manajemen risiko operasional ini harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan lembaga keuangan. Banyak manajer di masa depan di lembaga keuangan menjalani pelatihan di bidang ini agar lebih sadar akan pentingnya manajemen risiko sebelum beralih ke peran lain. Nah, tanggung jawab utama dalam mengelola risiko dan menerapkan pengendalian ada di tangan manajer. Jika mereka tidak menjalankan peran ini, risiko operasional mungkin tidak akan terintegrasi dengan baik dalam manajemen perusahaan yang akan berdampak negatif. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam panduan prinsip yang baik dalam committed base. Menghitung paparan risiko operasional adalah persyaratan dalam base 1 dan 3 sehingga lembaga keuangan wajib melakukannya. Dengan memahami dan mengukur tingkat risiko operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber risiko lebih cepat serta mengambil tindakan yang tepat dan efisien untuk mengelola risiko secara optimal. Oke, materi selanjutnya itu perkembangan risiko operasional. Operational risk adalah risiko yang dihadapi oleh semua jenis organisasi, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan. Namun, pendekatan dalam mengelola risiko ini bisa berbeda. Di sektor non-keuangan, fokus utama adalah bagaimana melindungi aset, menentukan nilai aset, dan mempertimbangkan perlindungan asuransi. Sementara itu, di sektor keuangan, perhatian lebih diarahkan pada persyaratan modal dan bagaimana memastikan cadangan modal cukup untuk menghadapi risiko operasional. Selanjutnya yaitu Project Life Cycle atau siklus hidup proyek. Manajemen risiko proyek merupakan cabang manajemen risiko yang berkembang pesat
karena sifat proyek yang dinamis dan penuh tekanan. Siklus hidup proyek terdiri dari 4 tahap, yaitu inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan penutupan proyek. Pada setiap tahap diperlukan masukan manajemen risiko yang terencana untuk mengelola ketidakpastian seperti penentuan waktu, anggaran, dan spesifikasi proyek. Ketidakpastian ini akan berkurang seiring berjalannya tahap proyek. Manajemen risiko proyek mencakup proses seperti identifikasi risiko sejak awal, komunikasi risiko, analisis risiko, perencanaan tanggapan, dan pelacakan tindakan yang diambil. Proses ini juga mencakup pertimbangan terhadap ancaman dan peluang, serta memastikan kepatuhan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan regulasi. Keberhasilan proyek bergantung pada penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi di setiap tahap siklus hidup proyek. Beberapa organisasi juga memasukkan kepatuhan dan keberlanjutan sebagai bagian dari indikator keberhasilan proyek. Manajemen proyek yang sukses membutuhkan hal-hal berikut, yaitu memasukkan manajemen risiko sebagai bagian dari proyek, mengidentifikasi risiko sejak awal proyek, mengomunikasikan risiko, mempertimbangkan ancaman dan peluang, memperjelas tanggung jawab, memprioritaskan risiko, menganalisis risiko, merencanakan dan melaksanakan tanggapan terhadap risiko, mencatat risiko proyek, dan memantau risiko dan tindakan yang terkait. Kemudian ada peluang dalam proyek. Proyek dilaksanakan karena mewakili peluang yang bisa dimanfaatkan atau tantangan yang harus diatasi, seringkali dalam bentuk program yang terdiri dari beberapa proyek sekaligus. Perencanaan proyek yang baik membutuhkan pengaturan untuk menghadapi kejadian tak terduga, termasuk cadangan waktu atau anggaran. Ketika proyek berjalan, kesulitan yang muncul perlu diatasi dan peluang untuk mengurangi dampaknya harus dieksplorasi. Perubahan spesifikasi proyek sering terjadi, dan proyek yang dikelola dengan baik akan memanfaatkan perubahan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan organisasi. Proyek juga berfungsi sebagai taktik untuk mencapai tujuan strategis, terutama di organisasi yang hanya mengizinkan proyek untuk mengurangi risiko operasional. Selain itu, peluang dalam proyek dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu penyelesaian, atau meningkatkan kualitas. Contohnya adalah proyek konstruksi yang menemukan kondisi lapangan lebih baik dari perkiraan, sehingga memungkinkan proyek selesai lebih cepat dan hemat biaya. Pada area tertentu, kemungkinan ditemukannya peninggalan arkeologi juga harus direncanakan dengan dampak waktu dan biaya yang diantisipasi dalam rencana proyek. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan asuransi arkeologi untuk mengatasi risiko ini. Selanjutnya yaitu analisis dan manajemen risiko proyek. Asosiasi Manajemen Proyek atau APM mengembangkan panduan Project Risk Analysis and Management atau PRAM pada pertengahan 1990-an. Pendekatan PRAM menekankan bahwa seringkali tidak ada pengalaman historis yang spesifik untuk proyek tertentu yang dapat memprediksi secara akurat dampak risiko. Panduan PRAM menyediakan langkah-langkah untuk manajemen risiko proyek yang konsisten dengan proses manajemen risiko secara umum. Pendekatan PRAM mencakup serangkaian aktivitas berkelanjutan yang dapat dimulai pada tahap apapun dalam siklus hidup proyek. Terdapat 5 poin utama dalam proyek di mana model PRAM memberikan manfaat seperti tahap kelayakan untuk mengurangi risiko dengan biaya rendah, persetujuan untuk meninjau eksposur risiko, pelelangan untuk memastikan risiko teridentifikasi, pasca lelang untuk menilai keberhasilan program, dan selama pelaksanaan untuk meningkatkan peluang penyelesaian proses sesuai jadwal dan biaya. PRAM menekankan pentingnya fleksibilitas, pengelolaan risiko yang efektif, dan pengambilan langkah-langkah yang relevan di setiap tahap proyek. Kemudian ada manajemen risiko rantai pasok. Manajemen risiko rantai pasok merupakan pengelolaan proses dan sumber daya yang terhubung dari pengadaan bahan mentah
hingga pengiriman produk ke pengguna akhir. Dalam rantai pasok, banyak organisasi mengalihdayakan operasi utama mereka, seperti manufaktur dan distribusi, kepada pihak ketiga di berbagai negara, meningkatkan tantangan pengelolaan di dunia yang semakin global. Ketidakpastian dalam pasokan dan permintaan, siklus hidup produk yang singkat, dan perkembangan teknologi yang cepat menambah risiko yang perlu dikelola. Sebagai contoh, pada tahun 2021 terjadi kekurangan global semikonduktor yang memengaruhi industri otomotif akibat gangguan pasokan dari Taiwan selama pandemi COVID-19. Risiko dalam rantai pasok tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi perhatian yang memadai terhadap manajemen risiko dapat mengurangi gangguan. Selain itu, isu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga meningkat, terutama ketika barang dipasok dari produsen berbiaya rendah. Organisasi kini sering beralih dari risiko terendah dengan biaya apapun menjadi biaya terendah dengan risiko apapun, sehingga diperlukan pengelolaan bahaya dan peluang yang seimbang untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas rantai pasok secara etis. Lalu ada cakupan rantai pasok. Cakupan rantai pasok mencakup pengelolaan proses outsourcing yang semakin sering dilakukan oleh organisasi untuk menekan biaya dan mengalihkan risiko kepada pihak ketiga. Keputusan outsourcing harus dievaluasi dengan cermat untuk menyeimbangkan risiko dan manfaatnya. Selain fokus pada risiko internal, organisasi juga harus mempertimbangkan risiko dari mata rantai lain dalam rantai pasok. Manajemen rantai pasok dan manajemen risiko saling terkait, sehingga pengelolaan rantai pasok menjadi lebih umum dan kompleks. Outsourcing tidak hanya melibatkan infrastruktur seperti manufaktur, tetapi juga layanan sederhana seperti pembersihan, pemeliharaan, hingga layanan back office di industri keuangan. Dalam rantai pasok terdapat istilah upstream, yaitu barang diterima dari pemasok, dan downstream, yaitu barang dikirim ke pelanggan. Contohnya, perusahaan pengolahan kayu menerima kayu dari hulu sungai, yaitu upstream, dan mengirim kayu olahan ke hilir, yaitu downstream. Terlepas dari terminologi, sebagian besar organisasi bergantung pada pemasok komponen atau penyedia jasa yang dialihdayakan. Organisasi perlu menilai risiko dari pemasok mereka, sekaligus memahami risiko yang muncul dari posisi mereka sebagai penyedia produk atau layanan kepada pelanggan. Dengan begitu, pengelolaan risiko yang efektif dapat mendukung kelancaran rantai pasok dan memastikan keberlanjutan layanan kepada seluruh pihak terkait. Selanjutnya ada strategi partnership atau kemitraan strategi. Kemitraan strategis ini terjadi ketika sebuah organisasi bekerja sama dengan mitra eksternal untuk menangani sebagian operasinya. Contohnya ini sebuah perusahaan mungkin menyerahkan produksi majalah internalnya kepada penerbit eksternal. Pemilihan mitra strategis ini harus dilakukan dengan hati-hati, tergantung pada seberapa penting tugas tersebut bagi perusahaan. Different approach to risk management atau pendekatan berbeda dalam manajemen resiko. Manajemen resiko dalam rantai pasokan menjadi semakin penting ketika produksi melibatkan pihak eksternal. Misalnya, jika supermarket bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan barang manufaktur, mereka harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti kemampuan pemasok untuk mengirimkan barang tepat waktu dan dalam jumlah yang disepakati. Untuk mengamankan pasokan, supermarket dapat membentuk kemitraan strategis dengan pemasoknya. Ini tuh memberikan keuntungan seperti bagi supermarketnya ini, pasokan tetap terjamin dan biaya lebih rendah. Untuk bagi pemasok, ini mendapatkan pasar yang stabil dan kontrak jangka panjang. Kekurangan bagi pemasok ini harga bisa tetap
yang mungkin lebih rendah dibandingkan harga pasar dan ketergantungan pada satu pelanggan. Namun, pendekatan seperti just-in-time delivery atau pengiriman tepat waktu dapat meningkatkan resiko gangguan bisnis. Perusahaan sering mengatasi resiko ini dengan membeli asuransi, tetapi asuransi saja tidak cukup untuk melindungi reputasi dan pangsa pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi keberlanjutan bisnis dan kemitraan strategis yang kuat. Kemitraan strategis juga dapat melibatkan kerjasama dengan kompetitor, seperti perusahaan energi yang bekerja sama untuk memastikan ketersediaan peralatan pengeboran di seluruh dunia guna menghindari bencana seperti Deepwater Horizon. Kemudian ada joint ventures, usaha patungan. Kadang-kadang mendapatkan status prioritas dari pemasok ini tidak cukup. Oleh karena itu, beberapa perusahaan memilih untuk membentuk usaha patungan dengan pemasok mereka untuk memastikan prioritas pasokan. Keuntungan usaha patungan ini yang pertama, kontrol lebih besar atas operasi pemasok, menghindari resiko mereka memasok ke kompetitor. Kedua, pengurangan resiko finansial karena modal dan keuntungan dibagi antar mitra usaha patungan. Yang ketiga, menanggapi perubahan teknologi lebih cepat tanpa harus menanggung seluruh biaya inovasi sendiri. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pemasok dengan mendirikan perusahaan baru bersama pemasok. Usaha patungan ini cocok bagi perusahaan yang ingin berbagi manfaat tanpa menanggung resiko besar sendiri. Kemudian ada risks and contracts, risiko dan kontrak. Ketika sebuah perusahaan mengadakan kontrak rantai pasokan atau mengalihdayakan aktivitasnya, manajemen risiko sangat penting. Kontrak dengan pemasok harus mencakup tingkat risiko yang terkait dengan layanan yang dikontrakkan. Kedua, nilai kontrak untuk barang atau jasa yang disediakan. Ketiga, durasi dan ruang lingkup kontrak. Keempat, keinginan untuk menghemat biaya seringkali menyebabkan rantai pasokan yang lebih kompleks dan rentan terhadap gangguan seperti terorisme, pandemi, atau bencana alam. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penilaian risiko menyeluruh untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan pemasok dapat dikelola dengan baik. Beberapa poin penting dalam outsourcing ini, tidak semua risiko bisa dialihkan ke pihak ketiga. Jika perusahaan mitra gagal memenuhi standar, reputasi perusahaan utama tetap bisa terkena dampaknya. Kedua, keputusan outsourcing harus didasarkan pada efisiensi biaya dan efektivitas operasional. Jika dilakukan hanya untuk mengurangi biaya tanpa mempertimbangkan risiko, hasilnya bisa berbahaya. Kemudian evaluasi berkala diperlukan untuk menilai apakah outsourcing ini benar-benar mengurangi risiko atau malah meningkatkannya. Kemudian ada scope of internal audit atau lingkup audit internal. Audit internal bekerja sama erat dengan manajemen risiko untuk memastikan organisasi dapat mengelola risiko dengan baik. Ada 4 tujuan utama dari audit internal terkait risiko yang disebut MADI 2. Yang pertama, mandatory atau wajib. Audit internal diperlukan oleh hukum, standar industri, atau permintaan pelanggan. Yang kedua, assurance atau jaminan. Memberikan kepastian kepada manajemen dan pemangku kepentingan bahwa risiko dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada decision making atau pengambilan keputusan. Membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang keempat, ada efficient process atau proses efektif dan efisien. Dan itu memastikan seluruh proses dalam organisasi berjalan dengan baik. Audit internal juga mengevaluasi pengendalian internal, yaitu sistem, kebijakan, dan prosedur yang dirancang agar organisasi mencapai tujuannya.
Dalam beberapa kasus, fungsi audit internal dapat diserahkan kepada firma akuntansi eksternal. Role of internal audit. Peran audit internal. Audit internal memiliki peran penting dalam manajemen resiko, tetapi ada batasan terkait keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan manajemen resiko. Beberapa peran utama audit internal ini yang pertama, meninjau dan mengevaluasi resiko utama yang dihadapi organisasi. Yang kedua, memeriksa efektivitas kontrol resiko yang sudah diterapkan. Yang ketiga, menilai dan melaporkan resiko kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan resiko. Yang kelima, menghindari peran eksekutif, seperti menerapkan kebijakan resiko atau mengimplementasikan kontrol, karena ini adalah tanggung jawab manajemen. Kemudian konsep 3 lines of defense atau 3 lini pertahanan. Ini tuh digunakan untuk membagi tanggung jawab. Lini pertama ini manajemen bertanggung jawab atas operasional dan pengendalian resiko. Lini kedua, fungsi manajemen resiko memberikan dukungan dan pemantauan. Lini ketiga, audit internal meninjau dan memberikan jaminan independen atas efektivitas kontrol. Selanjutnya yaitu melaksanakan audit internal. Proses audit internal melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, kerja lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Auditor harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk menentukan prioritas dan tujuan audit. Sebagai contoh, audit rantai pasok memerlukan data terkait kontrak dengan pemasok. Biasanya, rencana audit berbasis risiko jangka panjang disusun untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi yang perlu diaudit dalam waktu tertentu. Rencana tahunan seringkali menjadi bagian dari rencana 3 atau 5 tahun yang lebih besar dan harus disetujui oleh dewan atau komite audit dengan menunjuk sponsor audit sebagai perwakilan klien. Kerja lapangan menjadi tahap terpenting dalam audit, di mana auditor mengunjungi lokasi, termasuk lokasi pemasok jika relevan. Tujuannya adalah memahami risiko dan pengendalian yang ada, serta menguji efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut melalui diskusi dengan manajer atau staf, serta observasi langsung. Berdasarkan hasil kerja lapangan, auditor menyusun laporan audit yang berisi penilaian terhadap efisiensi, efektivitas pengendalian, dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Auditor juga harus memberikan opini independen mengenai tingkat pengendalian untuk memberikan keyakinan kepada komite audit. Rekomendasi dalam laporan audit sebaiknya disepakati oleh manajemen agar lebih mungkin diimplementasikan. Jika pengendalian dinilai tidak memadai dan manajemen tidak menyetujui hasil audit, masalah ini harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko dan audit internal. Nah, manajemen risiko dan audit internal ini harus bekerja sama secara harmonis karena peran mereka saling melengkapi. Kolaborasi yang baik memastikan penerapan protokol dan prosedur manajemen risiko yang lebih efektif. Jika keduanya memiliki fokus yang selaras, mereka dapat merencanakan strategi bersama dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan risiko. Nah, manajer dapat memfasilitasi lokaria penilaian risiko, sementara tanggung jawab utama dalam mengelola risiko tetap berada di Departemen Operasional. Auditor internal berperan dalam memantau efektivitas pengendalian. Mereka juga memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian dijelaskan secara spesifik dan dapat diaudit dengan fokus pada dampak nyata dari pengendalian yang diterapkan. Nah, pendekatan 3 garis pertahanan sepenuhnya konsisten dengan peran audit internal dalam manajemen risiko perusahaan. Dalam hal ini,
Yang pertama, manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk manajemen risiko. Kemudian lini kedua, fungsi manajemen risiko spesialis dapat membantu manajemen dalam menggambarkan pendekatan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga adalah fungsi audit internal mempengaruhi bahwa proses manajemen risiko dan kerangka kerja manajemen risiko efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen. Dalam mengelola risiko terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara internal audit, risk management, dan line management. Internal audit berperan dalam mengawasi serta mengaudit efektivitas kontrol yang telah ditetapkan. Risk management bertugas memfasilitasi dan mendukung penilaian risiko agar organisasi dapat mengidentifikasi serta mengatasi potensi ancaman. Sementara itu, line management memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola risiko di tingkat operasional, memastikan bahwa strategi pengendalian risiko dijalankan dengan baik. Meskipun ada dukungan dari internal audit dan risk management, tanggung jawab utama atas risiko tetap berada di tangan manajemen eksekutif. Oleh karena itu, keterlibatan fungsi ini tidak boleh mengurangi kepemilikan risiko oleh manajemen. Kemudian ada pelaporan risiko. Pelaporan risiko melibatkan berbagai jenis dokumentasi yang penting untuk aktivitas manajemen risiko, seperti administrasi manajemen risiko, rencana tanggapan dan perbaikan, laporan kejadian dan rekomendasi, serta laporan kinerja dan sertifikasi risiko. Dokumentasi ini mencakup prosedur yang telah ditetapkan, rencana tindakan, laporan insiden, dan laporan kinerja yang semuanya membantu menjaga manajemen risiko sebagai aktivitas dinamis dalam organisasi. Pentingnya laporan kinerja dan sertifikasi risiko semakin meningkat dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang mengharuskan pelaporan memenuhi standar tinggi yang berlaku secara global. Laporan ini dapat mencakup kebutuhan spesifik, seperti kewajiban di bursa saham tertentu atau operasional anak perusahaan dengan status khusus, misalnya sebagai badan amal atau perusahaan asuransi. Laporan kinerja risiko biasanya meliputi laporan manajemen operasional hingga pernyataan resmi yang disertifikasi oleh auditor eksternal. Panduan risiko dari Financial Reporting Council tahun 2016 menyoroti tanggung jawab Dewan Organisasi dalam komunikasi dan pelaporan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Karena tuntutan pelaporan yang semakin rinci, organisasi seringkali harus menghasilkan laporan khusus untuk memenuhi persyaratan otoritas tertentu atau mempublikasikan laporan seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menonjolkan pencapaian mereka. Materi selanjutnya yaitu mengenai Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, itu merupakan aturan yang dibuat untuk mencegah perusahaan memasukkan laporan keuangan mereka. Nah, aturan ini muncul karena banyaknya skandal keuangan di Amerika Serikat, di mana perusahaan itu memberikan informasi palsu tentang kondisi keuangan mereka. Dan tujuan utama untuk SOX ini adalah memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat memberikan informasi yang jujur dan akurat. Nah, SOX mewajibkan perusahaan memiliki sistem untuk mengecek dan memastikan semua data keuangan mereka benar. Pasal 302 mengatakan bahwa setiap data yang dibuat perusahaan harus dicek kebenarannya. Perusahaan juga harus menganalisis kemungkinan risiko yang bisa membuat laporan keuangan mereka menyesatkan. Selain itu, pasal 0404 juga mewajibkan perusahaan mengikuti prosedur ketat dalam penyusun laporan keuangan dan harus diaudit oleh pihak luar. Nah, proses ini sering dianggap rumit dan mahal bagi perusahaan. Nah, SOX mewajibkan perusahaan memakai kerangka kerja manajemen risiko yang telah disetujui untuk mengevaluasi risiko terkait keakuratan laporan keuangan. Nah, salah satu kerangka kerja yang direkomendasikan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan adalah COSL Internal Control Framework. Kemudian laporan resiko oleh perusahaan AS. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham AS wajib mengungkapkan berbagai resiko yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Laporan ini bersifat prospektif atau memandang ke depan, bukan sekedar mencatat resiko yang sudah terjadi. Informasi ini biasanya disertakan dalam dokumen Form 10K atau Form 20F dengan bagian khusus yang membahas faktor resiko. Jenis resiko yang umum dilaporkan ini
Laporan biasanya dimulai dengan pernyataan umum seperti faktor yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masa depan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, lalu diikuti daftar rinci, misalnya ini regulasi dan kebijakan, perubahan aturan pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi, kepatuhan otoritas terkait persaingan usaha dan joint venture. Kedua, faktor ekonomi dan bisnis, persaingan dalam industri, kemudian kondisi ekonomi global dan nasional, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, perubahan pola permintaan pelanggan, dan kehilangan pelanggan strategis. Yang ketiga, operasional dan keamanan, kenaikan biaya asuransi terkait terorisme, sabotase, atau pembajakan, gangguan fasilitas utama, pemogokan pekerja atau perlambatan kerja, penyakit karyawan, misalnya pandemi influenza. Yang keempat, teknologi dan inovasi, dampak perkembangan teknologi terhadap operasional, serangan cyber seperti malware dan ransomware, penerimaan pasar terhadap produk atau layanan baru. Yang kelima, hukum dan lingkungan, perubahan hukum pajak atau interpretasinya, kenaikan biaya akibat regulasi Sarbanes-Oxley, perubahan undang-undang lingkungan hidup, resiko terkait kepemilikan dan operasional. Keenam, ini ada keuangan dan hak kekayaan intelektual, kadaluarsa atau kehilangan paten, litigasi paten dan perlindungan hak kekayaan intelektual, klaim tanggung jawab produk yang besar, skema pendanaan utang. Oke, materi selanjutnya yaitu pelaporan resiko lembaga amal. Pelaporan resiko oleh organisasi amal wajib dilakukan di banyak negara. Standar pelaporan ini setara dengan yang diterapkan pada perusahaan pabrik atau instansi pemerintah. Format laporan harus distandarisasi, namun harus mencakup beberapa elemen penting seperti tanggung jawab, trust dalam pengelolaan resiko, proses identifikasi dan evaluasi resiko utama, dan konfirmasi bahwa sistem pengendalian telah diterapkan. Untuk organisasi yang lebih besar atau kompleks, pendekatan pelaporan dapat diperluas dengan mencakup kaitan antara resiko dengan tujuan strategis, identifikasi resiko di luar aspek keuangan, termasuk operasional dan kepatuhan, penilaian kemungkinan dan dampak dari setiap resiko yang dihadapi, pemantauan resiko secara berkelanjutan, dan integrasi dalam operasional, pelatihan trusted terkait tata kelola dan manajemen resiko. Saat ini tantangan utama bagi organisasi amal adalah semakin besar fokus pada kepatuhan dan manajemen resiko, terkadang lebih daripada penggalangan dana. Hal ini menunjukkan bahwa banyak organisasi menjadi lebih berhati-hati dalam menghadapi resiko. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.